Bismillahirrahmanirrahim. Pacaran itu mendekati zina. Ketika syariat melarang sesuatu, maka semua yang mengantarkan kepadanya juga dilarang. Allah berfirman, "Wala taqrabuz zina." Jangan kamu dekati zina. Jadi dua-duanya dilarang. Zinanya dilarang, mendekatinya juga dilarang. Nabi SAW mengingatkan kita pintu-pintu zina. Orang yang melakukannya, anggota tubuhnya juga sudah dihukumi berzina. Dari Abu Hurairah, Ibnu Abbas, dan yang lainnya radhiyallahu taala anhum, ini hadis ini diriwayatkan dari beberapa orang sahabat. Dikeluarkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dan selainnya. Rasulullah SAW mengatakan, "Likulli ibni Adam hadzun minaz zina." Setiap anak Adam tertimpa bagian dari zina. Fal ainani tazniyan. Maka kedua mata itu berzina. Wa zinahuma an-nadhr. Dan zinanya kedua mata adalah memandang. Yaitu memandang lawan jenis yang tidak halal, tanpa ada suatu hajat yang dibenarkan dalam syariat. Itu kata Nabi SAW sudah termasuk zina mata. Wal yadani tazniyani wa zinahuma al-batshu. Dan dua tangan juga berzina. Zinanya adalah memegang atau menyentuh lawan jenis yang tidak halal. Warrijlani tazniyani wa zinahuma al-mashyu. Dua kaki juga berzina. Zinanya adalah melangkah menuju kepada tempat perzinahan itu. Wal'iyadzubillah. Wal famu yazni. Dan mulut pun berzina. Wa zinahu al-kublah. Dan zina mulut adalah mencium. Wal qalbu yahummu au yatamanna. Dan hati berkeinginan atau berangan-angan atau memiliki syahwat. Wa yusaddiqu dzalika al-farju au yukadzibuhu. Dan puncaknya dibenarkan atau didustakan oleh kemaluannya. Jadi jemaah sekalian, maksud hadis ini Nabi SAW mengingatkan kita pintu-pintu zina. Dan jemaah sekalian, para ulama juga mengingatkan, pada dasarnya memang zina kemaluan itu yang jauh lebih besar dosanya. Tapi mungkin saja terbalik. Zina mata lebih besar dosanya. Kenapa jemaah sekalian? Karena dilakukan berulang-ulang. Bukankah percikan api itu bisa membuat kobaran api yang besar? Begitu pula tetesan air. Kalau jumlahnya banyak, ya jadi banjir. Maka seperti itulah perumpamaan dosa kecil, kalau itu dosa kecil. Kalau dilakukan terus-menerus, maka menjadi dosa besar. Oleh karena itu jemaah sekalian, di zaman kita hari ini cobaan kita berat. Karena betapa mudah itu kita akses di dunia nyata maupun dunia maya. Makanya sebagian ulama mengatakan, di antara contoh orang yang pantas disebut wali zaman sekarang adalah pemuda yang bisa menjaga pandangan mata. Ini termasuk wali jemaah sekalian, bukan orang sakti. Gak ada ceritanya dalam syariat kalau mau jadi wali harus sakti, tidak ada. Kalau mau jadi dukun, iya sakti. Mau jadi penyihir, sakti. Dalam syariat tidak ada. Jadi wali
Jadi orang soleh harus sakti tidak ada. Wali itu adalah yang beriman dan bertakwa. Anak muda di zaman ini, di zaman maksiat mudah diakses, mulai dari maksiat mata dan seterusnya, dan dia bisa menjaga mulai dari pandangan matanya, dia termasuk wali Allah. Karena Allah mengatakan tentang wali Allah, alladzina amanu wa kanu yattaqun, orang-orang yang beriman dan bertakwa. Itulah wali Allah Subhanahu wa taala. Dan juga Allah ingatkan tentang menjaga pandangan dalam Al-Qur'an, kullil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum. Katakan kepada laki-laki yang beriman, hendaklah mereka menundukkan pandangan mata mereka, tidak melihat kepada yang haram, dan memelihara kemaluan mereka. Perhatikan jemaah sekalian, bagaimana Allah menghubungkan antara mata dengan kemaluan. Katakan kepada laki-laki yang beriman, hendaklah mereka menundukkan pandangan mereka dan memelihara kemaluan mereka. Yang pertama adalah pintunya, yang kedua adalah puncaknya, puncak daripada zina. Juga kepada wanita beriman. Ayat berikutnya, wa kullil mu'minati yaghdudna min absarihinna wa yahfadna furujahunna. Katakan juga kepada para wanita beriman, hendaklah mereka menundukkan pandangan mereka dan memelihara kemaluan mereka. Jadi bagaimana Allah menghubungkan antara pandangan dan kemaluan? Karena tidak ada zina langsung kepada kemaluan, mesti dimulai dari pandangan mata. Oleh karena itu, jaga pandangan mata kita. Dan itu nggak mungkin dilakukan oleh orang pacaran. Dan perhatikan ayat ini. Kata Allah, tundukkan pandangan, jaga pandangan. Allah tidak mengatakan kalau dia sudah berhijab, kalau dia sudah pakai cadar boleh dilihat. Tidak. Tetap nggak boleh. Tetap tidak dibolehkan. Makanya termasuk syariat, sebelum nikah, lihat dulu. Karena sebelumnya nggak pernah lihat. Bersentuhan jamaah sekalian, tangan seorang menyentuh lawan jenisnya yang tidak halal baginya. Nah, ini lebih dahsyat lagi daripada sekedar pandangan. Karena ada hadis yang sangat keras. Rasulullah SAW mengatakan, la an yut'ana fi ra'si ahadikum bimikhyatin min hadid khairun lahu min an yamassa imra'atan la tahilulah. Ditusuknya kepala seorang dari kalian dengan jarum besi itu lebih baik daripada dia menyentuh wanita yang tidak halal baginya. Kemudian yang paling berbahaya, kalau sudah berdua-duaan. Ini pintu terakhir. Kalau sudah berdua-duaan, pasti ada yang ketiga, yaitu setan. Mesti ada yang ketiga. La yakhluwanna rajulun bimra'atin. Tidaklah seseorang berdua-duaan dengan seorang wanita illa wa thalithuhuma syaitan, kecuali yang ketiga adalah setan. Atau kama qala alaihi salatu wassalam. Termasuk bagaimana berbicara antara lawan jenis itu Allah atur supaya tidak menjerumuskan kepada zina. Fala takhda'na bil qaul fayatma'al ladzi fi qalbihi marad. Kalau ada hajat boleh saja. Kalau memang ada keperluan, seorang wanita perlu berbicara dengan laki-laki yang bukan mahramnya. Tapi kata Allah, janganlah kalian wahai para wanita melembutkan suara kalian, sehingga orang yang di hatinya ada penyakit, yaitu penyakit syahwat, berkeinginan untuk melakukan perbuatan keji kepadamu. Itu sekedar suara. Apalagi lebih dari itu. Ya, jadi ini semua pintu-pintu setan harus ditutup. Anak muda harus segera nikah, jangan ditunda-tunda. Kalau sudah mampu segera nikah, jangan ditunda-tunda. Menunda pernikahan itu bisa jadi membuka pintu setan yang namanya pacaran dan lain-lain. Jadi kalau ada wanita yang masih mau dipacari, berarti memang dia belum menjadi wanita yang baik menurut syariat. Meskipun menurut orang sekitar, wah dia gadis baik.
Tapi menurut syariat belum, karena dia melakukan yang haram. Dan juga saya nasihatkan banyak berdoa kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah, dan bermohon supaya Allah anugerahkan istri solehah. Ini penting, karena hakikatnya yang memberikan kepada kita suami atau istri yang soleh dan soleha adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi mendekatkan diri kepada Allah dan banyak berdoa. Iya. Wallahu alam.